Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Tola, biasa dipanggil Andini. Saya dari jurusan Ilmu Komunikasi. Di sini, saya akan membahas tentang generasi milenial. Tapi sebelum itu, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama teman-teman yang nonton video ini, jangan lupa jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan tetap stay di dalam rumah demi mencegah penyebaran virus corona. Oke, langsung saja. Teman-teman pernah tidak bertanya kenapa kita disebut generasi milenial? Apa hanya karena kita lahir di tahun 2000-an saja? Atau karena kita tumbuh dewasa di saat perkembangan teknologi yang begitu pesat? Kalian penasaran kan? Mari kita bahas bersama-sama. Menurut para ahli, generasi milenial yang biasanya disebut dengan generasi Y atau generasi langgas tidak memiliki batas waktu awal dan batas waktu akhir, tetapi biasanya para ahli menyebutkan batas kelahiran awal generasi ini pada tahun 1980-an dan pertengahannya 1990-an dan akhirnya pada tahun 2000-an. Saya mengutip dari jojonomic.com, ada 10 ciri-ciri generasi milenial. Yang pertama, akrab dengan penggunaan teknologi. Generasi milenial sangat akrab dengan penggunaan teknologi. Contohnya, kami bisa menghabiskan waktu berjam-jam dalam sehari hanya di depan gadget atau laptop. Yang kedua, membuat inovasi baru yang bermanfaat. Generasi milenial yang akrab dengan perkembangan teknologi mampu berinovasi, membuat aplikasi baru yang bermanfaat bagi banyak orang. Contohnya Gojek, Grab, Gokar, tempat belajar online, dan lain sebagainya. Yang ketiga, pendidikan yang unggul. Generasi milenial ini sangat menyadari bahwa pentingnya pendidikan sehingga banyak mahasiswa yang berlomba-lomba untuk melanjutkan studinya di kota-kota besar atau negara-negara yang terkenal. Yang keempat, informatif, kreatif, dan produktif. Karena kemudahan dalam mengakses ilmu pengetahuan sehingga generasi milenial menjadi orang yang informatif. Karena kaya akan informasi sehingga generasi milenial mampu menciptakan ide-ide yang kreatif. Sehingga generasi milenial lebih produktif dalam menghabiskan waktunya dengan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat. Yang kelima, pola pikir yang terbuka. Dengan pola pikir yang terbuka, generasi milenial tidak terpaku pada kebiasaan atau teori umum yang berlaku sejak lama. Yang keenam, kritis terhadap situasi politik, sosial, dan ekonomi. Dengan pola pikir yang terbuka sehingga generasi milenial lebih kritis dalam menghadapi atau menyikapi masalah atau situasi politik, ekonomi, maupun sosial. Yang ketujuh, kemampuan dalam menghadapi suatu masalah. Generasi milenial mempunyai kemampuan dalam menghadapi suatu masalah demi menghadapi tantangan-tantangan yang akan datang pada tahun-tahun berikutnya. 8. Berpikir kritis. Generasi milenial mampu berpikir kritis dalam menghadapi atau menyikapi suatu masalah dan tidak mudah setuju atau percaya pada sesuatu yang dianggap benar. Yang ke-9, kreativitas. Generasi milenial mempunyai kreativitas yang tinggi demi mempersiapkan diri untuk tahun-tahun yang akan datang. Yang terakhir, people management. Generasi milenial mampu mengatur dirinya sendiri sehingga ia lebih mudah mengatur orang lain. Sampai sini paham kan teman-teman? Sebelum saya tutup, sekedar informasi, pada tahun 2018, generasi milenial dikenal dengan generasi merunduk. Karena dimanapun, kapanpun, dan apapun aktivitasnya, generasi milenial lebih suka merunduk memainkan gadgetnya. Tapi, pada tahun 2020, istilah generasi merunduk digantikan dengan generasi 3F, yaitu fun, food, fashion, atau bersenang-senang, makanan, dan gaya. Sekian dari saya Andini Tola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.